wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kandang KRP. Hari ini materi yang akan saya sampaikan masalah suntik oksitosin untuk kelinci yang lahirnya tidak normal atau tidak lancar. Seperti itu. Kita langsung ke kandang ya. Ini saya coba hari ini cek kelinci yang sudah mulai tanda-tanda beranak ya. Ini ternyata anakannya terinjak-injak. Ini indukannya baru saja saya ambil, saya kawinkan karena memang anakannya keinjak-injak, mungkin karena indukannya stres. Ini ada beberapa anakan yang pada mati, ada sekitar 3 ya yang mati, dan masih ada yang hidup. Ini kelinci Dutch. Jadi jangan beranggapan bahwa setiap kelinci yang beranak itu pasti anaknya berhasil. Itu tidak benar. Jadi ada kemungkinan kelinci mati, tapi di KRP sendiri untuk kelinci yang melahirkan anakannya banyak yang mati, tinggal 1 atau 2 yang hidup, biasanya besoknya langsung saya kawinkan gitu. Soalnya kalau tidak, resiko anakannya nanti pada kayak kura-kura, kegemukan, jadi cacat. Oke, ini lika-liku peternak. Jangan berharap setiap kita ternak bayangannya punya anak 5 berarti hidup semua. Tidak selalu. Oke, jadi harus siap dengan segala sesuatu yang di luar dugaan. Tidak selalu manis. Ini ganti saya cek kelinci yang lain yang sudah kita suntik oksitosin, hasilnya seperti apa. Oke, kita suntik, ternyata alhamdulillah brojol. Ini tadi anakannya ada yang mati 1. Oke, ini kawin dengan New Zealand non-white, New Zealand white kawin dengan New Zealand non-white. Ini beranak sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6, anak perdana 6. Anak perdana 6. Nanti kita lanjut yang bawahnya yang saya suntik oksitosin juga. Tadi cuma keluar 2, yang 1 mati, yang 1 hidup. Sudah saya masukkan ke dalam kotak karena dia mungkin agak malu-malu atau gimana, daripada nanti resiko ini di dalam anakannya. 1 tok pusing tadi pagi. Dan ini setelah saya suntik oksitosin semuanya keluar. Ini ada sing tidak bernafas. Nah, jadi saat kita suntik oksitosin tidak saya tinggal terlalu jauh. Jadi saat ada kelinci keluar tidak bernafas, biasanya dia masih terbungkus ari-ari dan saya bersihkan seperti ini. Alhamdulillah dia bernafas. Tadi dia tidak bergerak ya. Jadi langsung kita selamatkan, terutama hidungnya dulu supaya dia bisa bernafas. Kita masukkan langsung ke kotak indukannya. Masukkan ke dalam kotaknya. Hari ini harus termakan karena resepnya nggih buat teman-teman semua, kalau ada kelinci sing ari-arinya tidak dimakan, usahakan dimakan sama kelincinya, karena ari-ari ini sendiri kandungannya adalah oksitosin. Oksitosin itu saat anakan pertama lahir dan oksitosin dimakan itu untuk mendorongkan anakan kedua untuk mendorong yang ketiga, keempat untuk keempat, kelima, dan seterusnya untuk ari-ari terakhir ini dimakan untuk mendorong air susu. Jadi saat kelinci tidak memakan semua oksitosinnya, ada risiko kelinci air susunya tidak bagus, dan itu biasanya saya tambah dengan suntikan oksitosin supaya bagus, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi baru saya suntik, 1 menit sudah lahiran. Saya cek dulu total anakannya berapa. Sepertinya anaknya banyak. Ini anak perdana ya, umur 4,5 bulan. Ini lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mati 1. Berarti anak perdana 9 ekor mati 1. Di sini di KRP untuk semua yang mau breeding ataupun apa, kelebihan dari kelinci di KRP itu karena di sini kita produksi bersebelahan dengan kandang kelinci, jadi kelinci lebih tahan dengan suara karena di sini sudah sering adaptasi dengan suara dan macam-macam, bahkan pengunjung dengan aroma yang macam-macam. Jadi kelinci di sini lebih tahan banting. Terus saya punya prinsip ala KRP, tips ala KRP untuk kelinci yang
mau dijadikan indukan atau mau di breeding, usahakan jangan kegemukan ya dari awal ya. Soalnya kalau kelinci kegemukan, otomatis hasil anakannya tidak banyak dan birahinya lebih sulit. Seperti itu. Kita ke kandang berikutnya, yang saya suntik oksitosin juga. Apakah dia beranak apa tidak? Ini juga saya suntik oksitosin, tapi anakannya saya titipkan di HL karena dia keluarnya tidak lancar, terlalu ditahan-tahan. Ini ternyata dia juga beranak semua. Ini hasil oksitosin ya. Ini ada berapa ekor? 2, 3. Aduh, 4. Ini pinter, anakannya langsung disusui. Nah, ini tanda anakan disusui ya. Sebelah sini. Nah, ini ada putih. Perutnya ini ada putih sebelah sini. Nah, itu berarti dia disusui, indukannya bagus. Begitu melahirkan dia langsung disusui. Kadang ada yang beranggapan bahwa saat kelinci disuntik oksitosin itu resikonya anakannya tidak disusui. Tidak selalu, tergantung indukannya, nggih. Kalaupun tidak disusui, berarti kita harus ngelatih seperti itu. Ini anakannya juga saya suntik, cuman tadi malam dia keluar beberapa. Tadi pagi juga keluar lagi karena keluarnya tidak rata, tidak bareng. Akhirnya saya titipkan di kelinci HL yang kemarin punya anak, yang saya suntik oksitosin juga, selisih 1 hari. Saya titipkan di sini. Ini, saya titipkan di sini anakannya. Karena indukannya kurang sehat, sempat ngedrop karena petasan segala macem, malam takbiran dan pas puasa akhir ya. Kondisinya tidak maksimal indukannya, tapi alhamdulillah anakannya masih bisa diselamatkan. Dan karena indukannya, ini juga tips juga dari KRP, kalau jenengan ngawin ke kelinci usahakan jangan kawin 1 ekor kelinci. Taruhlah jenengan mau breeding 5 ekor, usahakan betinanya 3, jantannya tetap 2, jangan 1 saja, karena saat 1 jantan jenengan ngawin kene otomatis harus 1-1. Jadi saat kelincinya kawin 1-1, jenengan otomatis tidak bisa menitipkan saat ada kelinci yang tidak pandai menyusui. Seperti itu. Ini sekalian kita cek yang kemarin kita suntik oksitosin karena air susunya tidak bagus karena petasan pas malam takbir, ternyata hasil anakannya bagus, susunya juga sudah bagus. Saya cek sudah. Ini kan siang hari jam 1, kurang lebih jam 1. Anakannya sudah klemes, sudah bagus, tidak ada titik kuning di anusnya, tapi kotorannya sudah mulai menghitam. Ini sudah bagus, sudah mulai normal lagi. Makannya sudah normal lagi. Seperti itu. Ini mulai mau beranak, ini sudah nyabutin bulu sebelah kandang sebelahnya. Cuman karena ini kelinci khusus, kelinci hias, yang bagian ngurusi itu Pak W, jadi saya seandainya pun mau nyuntik oksitosin, saya harus izin dulu sama yang bagian pegang kelinci di area sebelah sini. Kalau untuk kelinci saya mungkin saya tidak perlu izin. Seperti itu. Jadi begini untuk teman-teman semua. Taruhlah ada kelinci yang memang jenengan usahakan, tips ala KRP, usahakan kalau mengawinkan kelinci itu usahakan jangan 1 ekor, jadi minimal 2 atau 3 ekor. Jadi saat ada kelinci yang anakannya terlalu banyak atau indukannya kurang bagus atau gampang stres atau lagi sakit, bisa dititipkan dulu ke kelinci yang normal. Setelah indukannya besoknya mulai normal, sudah mulai nyari anaknya di kotak, belepotan, bisa kita kembalikan lagi ke kandang atau ke kotak indukan sing sakit tadi atau sing tidak mau merawat anaknya di awal karena merasa stres itu tadi. Jadi seperti itu tips saya ya. Jadi kalau beli kelinci 5 ekor betina, 5 ekor jantannya usahakan 2, minimal jenengan setiap peternak, kalau peternak kecil minimal 2 jantan lah gitu. Nanti kalau mau 10 betina, jantannya 2 enggak apa-apa, mau ditambah lebih bagus lagi. Khawatirnya menjaga nih kalau ada kelinci yang memang jantanannya kurang produktif atau kurang bagus. Jadi kita bisa bandingke. Terus jangan lupa dicatat tanggal kawinnya ya, atau tanggal kawinnya supaya tanggal kawinnya tidak salah-salah seperti ini. Kartu monitoring pasti ada tanggal kawinnya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan, Bu, apakah
kelinci yang tidak mencabut bulunya untuk menghangatkan anaknya itu tidak pandai atau tidak baik untuk dijadikan indukan, itu salah. Jadi ada beberapa kelinci yang memang dia tidak mencabut bulu. Ini pas kondisi mendung ya, di kandang KRP siang hari. Saat dia melahirkan tidak mencabut bulu, itu tidak menjadikan jaminan kalau dia tidak pandai atau tidak pandai merawat anak atau tidak bagus untuk dijadikan indukan. Justru kadang ada beberapa kelinci yang memang yang mencabut bulu itu juga bisa jadi dia tidak pandai dalam merawat anak. Yang membuat dia tidak mau merawat anaknya biasanya karena stres, seperti itu. Jadi terus juga kelebihan dari kelinci yang menyabut bulu itu satu, pertama, bulu yang dicabut selain untuk bermanfaat untuk menghangatkan anaknya saat malam hari, dia juga bermanfaat untuk induknya melancarkan ASI. Jadi saat indukan mencabut bulunya otomatis ASInya lebih bagus. Tapi bukan berarti dia pasti pandai merawat anaknya. Soalnya yang membuat kelinci tidak mau menyusui anak itu biasanya karena memang dia stres gitu. Jadi karena stres, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, itu yang menyebabkan dia tidak mau menyusui anak. Ini New Zealand White jantan, yang di atas itu New Zealand non white jantan. Ini si ganteng New Zealand. Di sini makanya full KRP gitu. Jadi kita ngeransum pelet sendiri. Seperti itu. Ayo cah bagus. Ayo cah bagus. Ayo cah bagus. Au, perlihatkan bodimu, perlihatkan bodimu. Ayo, perlihatkan bodimu. Ini jantan muda, usia sekitar 6-7 bulan. Yang belum tahu NZ warna, ini salah satu contoh New Zealand warna yang memang kita pakai. Ini warnanya agouti ya, tapi agotinya bagus, menyala. Ini anakan yang putih ini baru usia sekitar, Allahu Akbar, ayo diambil, baru sekitar 3 mingguan, 2 minggu up, 3 minggu. Ini diambil aja, jantannya tidak nyaman. Oke, jadi untuk teman-teman semua, kadang di channel saya atau postingan saya di YouTube saya yang kemarin sempat ada yang menanyakan, Bu, kalau ada benjolan di badan atau gimana, bagaimana Bu? Duh, ini diambil sekalian, Duk, dicokot kok. Itu bagaimana Bu? Kalau ada benjolan di badan, selama dia benjolannya tidak ada di dalam perut, biasanya kan ada benjolan di dalam perut di area sekitar rahim, itu saya menyarankan untuk kelinci dipotong saja, jangan dijual, kasihan yang beli, nggih. Jadi setiap saat ada masalah kelinci mandul atau kelinci bermasalah di alat reproduksinya, usahakan jangan dijual, kasihan yang beli. Jadi mending kita potong saja. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan masalah atau sudah memutus rantai masalah. Jadi masalah tidak berputar di peternak-peternak yang lain atau yang baru, kasihan. Itu prinsip saya berjualan. Jadi di sini saya jualannya yang berkah aja, jujur itu nomor 1, dan yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, soal masalah benjolan belum saya jawab. Untuk benjolan di dalam perut, usahakan kelinci dipotong saja karena tidak layak untuk di breeding, karena resiko mandul. Dan biasanya memang mandul. Dan biasanya kelinci tidak mau nungging saat dikawinkan meskipun dia birahi, karena memang di dalam perut ada sesuatu. Biasanya karena janin yang tidak keluar, seperti itu. Benjolan yang ada di badan, di kulit atau di sekitarnya, jangan khawatir. Itu biasanya benjolan itu nanti bisa pecah sendiri secara perlahan. Nggih, kalau memang ada yang punya daun sirih, daun lidah buaya, pokoknya yang mengandung antibiotik alami, kunyit, kalau bisa dikasih herbal yang mengandung antibiotik supaya benjolan itu lebih cepat pecah. Dan tidak usah khawatir kalau yang ada di kulit itu nanti hilang. Bisa jadi karena itu penumbukan obat atau mungkin racun di dalam tubuh yang tidak bisa ikut keluar, tapi dia mengumpul di kulit dan akhirnya nanti keluarnya lewat pecahnya benjolan itu tadi, seperti itu. Untuk daun andalan di KRP untuk jaga kesehatan, ada yang bertanya,
Bu, di KRP pakai apa saja nggih untuk jaga kesehatan? Kita pakai daun-daun andalan herbal saja nggih. Kita pakai daun pepaya, daun jambu, daun bambu, daun pisang, tapak liman, lempuyung, ada lagi daun sirih, ada lagi lidah buaya, ginseng Jawa, dan macam-macam seperti itu. Jadi kita manfaatkan aja apa yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, gitu aja info dari saya untuk hari ini. Cek kandang di kandang KRP hari ini cukup sampai di sini saja. Salam telinga panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.